Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya bitaqallahu faqad fadal mutaqwa. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Fatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah titipkan kepada kita. Yang mana semua nikmat itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari ini saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan dalam melaksanakan saum Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Abu Gaza ingin memberikan satu tazkirah, satu pemikiran dan satu hal yang perlu diperhatikan, bahwasannya di dalam kondisi wabah penyakit yang sedang merebak di tengah-tengah kita, khusus di negara kita, di daerah kita, maka dengan itu marilah kita memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah yang Maha Ghafur atas kesalahan dosa-dosa kita dan kesalahan dosa-dosa umat manusia. Maka dengan itu juga saya berharap dengan tayangan video ini menjadi asbab sebagian dari kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kemaksiatan itu. Bagi kita mungkin ada yang pernah berbuat dosa besar. Salah satu dosa besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, menyembah selain Allah. Lalu yang kedua, membunuh manusia yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga berbuat zina. Ini adalah perkara-perkara dosa besar yang boleh jadi kita pernah melakukannya. Bagi antum ataupun para pendengar yang pernah melakukan dosa syirik, yang pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, misalkan pergi ke dukun, ya. Barang siapa yang bahkan bukan hanya sekedar datang ke dukun, mempercayainya saja, mempercayai dukun. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempercayai atau bahkan datang ke dukun, atau sekarang namanya mungkin dengan nama yang keren, ya, paranormal, sama saja, paranormal, dukun ataupun apapun namanya itu, atau orang dulu mengatakan sebagai orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang dukun. Maka barang siapa yang datang bahkan mempercayai dukun,
peramal ataupun misalkan paranormal atau orang pintar yang disebut orang pintar itu, maka amalannya 40 hari 40 malam tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan. Dan ini termasuk dosa syirik. Lalu misalkan pernah membunuh karena dasar emosi atau misalkan terpaksa gitu ya. Atau bahkan misalkan juga pernah melakukan zina ya. Berzina dengan seseorang yang bukan haknya ya. Seorang suami berzina dengan wanita lain atau seorang wanita berzina dengan laki-laki lain ya, yang bukan suaminya, atau begitu juga suami yang seharusnya hanya berhubungan dengan istrinya saja. Nah, boleh jadi kita juga pernah melakukan dosa-dosa besar. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada satu kisah saat Rasulullah bersama para sahabat. Ini salah satu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Saat Rasulullah kalau misalkan pulang ke rumah istri yang lain, yang dia pun harus pulang ke istri yang lain keluar dari Masjid Nabawi, maka beliau selalu beriringan bersama para sahabat. Kalau setelah sholat isya, kalau tidak ada majelis lain, Rasulullah dan para sahabat selalu pulang bersama-sama. Bahkan kadang Rasulullah mengantarkan sahabat-sahabat yang lebih dekat rumahnya. Contoh seperti misalkan Umar bin Khattab mengantarkan Tolhah dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah bersama para sahabat itu, ada seorang wanita bercadar. Ada seorang wanita bercadar menghampiri Rasulullah dan para sahabat yang lain. Dan di antara para sahabat ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat wanita bercadar ini menemui mereka, yang ditemui bukan Rasulullah, tapi yang ditemui adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka wanita bercadar tersebut bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, saya adalah wanita pendosa dan saya sudah melakukan dosa besar." Lalu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apa dosamu?" Lalu seorang wanita bercadar tersebut mengatakan, "Aku sudah berzina dan dari hasil perzinahan itu menghasilkan dan melahirkan seorang anak. Lalu anak tersebut aku bunuh, ya Abu Hurairah. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku? Apakah aku bisa bertobat, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Apakah Allah mau menerima tobat?" Seketika ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan cerita yang disampaikan oleh seorang wanita bercadar tersebut, Abu Hurairah mengatakan, "Wahai kau wanita yang bercadar, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan dosa besar. Engkau akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, dan Allah akan hinakan engkau nanti di yaumil akhir." Ketika seorang wanita bercadar mendengarkan ucapan dari Abu Hurairah, wanita bercadar tersebut bukannya tenang, yang awalnya ingin bertobat, tetapi mendengarkan perkataan dari Abu Hurairah atau mengatakan sebuah fatwa dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengeluarkan fatwa bahwasanya engkau adalah wanita yang berdosa, wanita yang akan mendapatkan azab dari Allah, azab yang sangat berat. Lalu Allah akan hinakan nanti di yaumil akhir. Maka seketika seorang wanita bercadar ini langsung pingsan. Tapi tidak lama kemudian wanita bercadar ini langsung siuman. Seketika wanita bercadar ini siuman, lalu pergi begitu saja. Singkat cerita, Abu Hurairah dan para sahabat serta Rasulullah kembali pulang ke rumah masing-masing. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu di rumahnya termenung. Lalu dia berpikir, kenapa saya harus berfatwa
sementara ada Rasulullah? Kenapa saya tidak bertanya dulu kepada Rasulullah? Maka ketika esok harinya setelah sholat subuh, Abu Hurairah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat tadi malam ketika kita pulang dari masjid ada seorang wanita bercadar menemui? Jawab Rasulullah, ya Abu Hurairah, tapi aku tidak melihat, aku tidak mendengar, aku tidak mengetahui apa yang kalian bicarakan. Abu Hurairah menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dibicarakan oleh wanita bercadar tersebut dan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Maka jawaban Rasulullah kepada Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah sudah berfatwa ketika wanita bercadar tersebut bertanya apakah masihkah bisa bertobat dan masihkah Allah menerima taubatnya. Lalu Abu Hurairah berkata bahwasanya kalau adalah wanita yang berdosa, Allah akan menghinakan nanti di yaumil akhir dan Allah memberikan azab yang sangat pedih. Maka kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, bertobatlah kamu. Rasulullah meminta Abu Hurairah bertobat. Kenapa? Yang dikatakan oleh Abu Hurairah sebagian besar adalah betul, tetapi kurang tepat. Ketika kita merujuk kepada surat Al-Furqan ayat 68 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, wala yajnun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia akan mendapatkan balasan dosanya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68 jelas dikatakan di situ ada 3 dosa besar. Dikatakan di situ, walladzina yad'una ma'allahu ilaha akhar, barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, ini dosa syirik yang pertama. Wala yaqtuluna nafsal latina haramallahu illa bil haqq, dan membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Lalu wala yajnun, dan juga tidak berzina. Ini semua adalah dosa-dosa besar. Kalau mereka tidak berbuat syirik, tidak menyembah Tuhan selain Allah, lalu tidak membunuh jiwa kecuali dengan alasan yang benar, lalu tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan itu, 3 hal ini dosa besar, Allah akan berikan balasan yang sangat besar. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham, maka niscaya dia akan mendapatkan balasan dosanya. Lalu di ayat 69 dikatakan, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan, yakni juga akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dengan azab itu dalam keadaan terhina. Tetapi wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa Rasulullah mengatakan ya taubatlah wahai Abu Hurairah? Karena di ayat ke-70-nya Allah mengatakan ila man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan masih beriman, wa amila amalan sholihan, dan beramal soleh, fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kenapa Rasulullah memberikan atau menyuruh Abu Hurairah untuk bertobat? Dikarenakan di ayat ke-70-nya bahwasanya Allah masih menerima tobat seseorang selama dia bertobat, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah. Wa taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar. Ya, taubat yang benar itu bagaimana? Taubat yang benar itu dia merasa menyesal dengan
kesalahan atau dosanya atau maksiatannya, lalu dia meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi. Adapun kalau para ulama mengatakan taubatan nasuha ditambah yang keempat, kalau ada dosa terhadap manusia, maka yang keempat temuilah manusia itu untuk meminta maaf. Baik. Maka dengan hal itu seketika Abu Hurairah bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mendengarkan surat Al-Furqan ayat ke-70-nya, diingatkan oleh Rasulullah bahwasannya Allah masih menerima taubat seseorang. Kemudian selama dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti setiap dosa besarnya itu dengan kebaikan. Selama mereka melakukan ini, taubat dengan taubatan nasuha, lalu dia beriman dan beramal soleh, maka Abu Hurairah dicarilah wanita bercadar yang bertanya kepada Abu Hurairah tersebut. Kita bisa membayangkan Abu Hurairah mencari seorang yang bercadar satu kota Madinah, dicari dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, dicari apakah ada seorang wanita yang bercadar yang bertanya kepadaku hal ini dan hal ini. Maka di hadis yang lain dikatakan bahwasanya Abu Hurairah sedikit gila, setengah gila. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan satu kota Madinah dicari dengan bertanya satu demi satu dari rumah ke rumah. Maka kata anak-anak di kota Madinah tersebut, Abu Hurairah setengah gila. Karena ini pekerjaan yang luar biasa, mencari seorang wanita bercadar dikelilingi karena dia tidak tahu siapa. Qadarullah, di malam hari Abu Hurairah bertemulah dengan wanita tersebut. Lalu wanita tersebut diberitahukan oleh Abu Hurairah, wahai wanita bercadar, sesungguhnya Allah masih menerima taubat. Disampaikanlah surat Al-Furqan ayat 70. Ila man taba wa amana wa amilan amalan sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka masih Allah menerima taubat dengan taubatan nasuha, lalu dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti setiap dosa besarnya dengan kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia memang sudah ingin bertobat, dia menyesal, dia sudah berzina, dia sudah membunuh anak dari hasil pembinaan tersebut, lalu dia meninggalkan dan tidak akan mengulanginya lagi. Lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia beramal soleh. Amal solehnya dari wanita bercadar tersebut, dia masih memiliki sepetak kebun kurma. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku wakafkan sepetak kebun kurmaku untuk umat, untuk kemaslahatan umat kaum muslimin. Maka dengan itu Allah menggantikan setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kemaksiatan diganjar dengan pahala kebaikan. Maka jangan putus asa bagi kita yang pernah melakukan dosa besar. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun Allah akan menerima taubatannya dengan syarat taubat nasuha, lalu dengan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah beramal soleh. Rasulullah juga pernah mengatakan, maka barengilah setiap kemaksiatan itu dengan perbuatan kebajikan. Kenapa? Kalau perbuatan kemaksiatan hitung satu, tetapi perbuatan kebaikan, perbuatan amal soleh Allah hitung 10. Maka mudah-mudahan dengan kalau kita pernah melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, maka barengilah atau ikutilah dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan perbuatan amal soleh. Insya Allah Allah akan menutupi seluruh dosa-dosa itu. Dan inilah yang terjadi kepada kita, bahwasanya selama ini Allah masih menutup aib-aib kita karena perbuatan kebaikan kita, perbuatan amal soleh kita yang Allah ganjar 10 kali lipat. Sementara itu Allah tutup aib-aib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita yang pernah berbuat dosa. Maka syarat ketiga, taubatan nasuha, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh.
Maka dengan itu jangan putus asa, tetap melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menutup perbuatan-perbuatan dosa ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Insyaallah tetap semangat. Mudah-mudahan di masa wabah penyakit yang sedang melanda ini, dengan taubat nasuha, dengan beriman kepada Allah, lalu kita juga beramal soleh, mengeluarkan sedekah, berbuat amal soleh yang lain, sehingga Allah mengangkat dosa-dosa kita, Allah mengangkat wabah penyakit ini. Insyaallah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.